Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda yang soleh dan soleha Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang, alhamdulillahirabbil alamin, tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang bahagia dan berkah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangkaian program podcast Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang. Tentunya dalam hal ini kita kedatangan daripada guru kita yang sangat luar biasa, yakni yang kami hormati Ustadz Hanafi SPD MSI. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikut keluarga, para sahabat, dan insyaallah sahabat sekalian, kita semua, ayah bunda dan ananda, menjadi pengikut beliau yang kita berharap diberikan keistiqomahan hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda dan ananda, sebagaimana yang kami sampaikan di awal bahwa hari ini kita kedatangan guru kita yang sangat luar biasa, yakni Bapak Hanafi SPD MSI. Tentunya kita sapa terlebih dahulu guru kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan semangat insyaallah. Semangat tentunya Pak Han ya. Iya insyaallah. Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak, dari nama maupun amanah juga tentunya di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang. Baik. Saya Hanafi, kebetulan di SIT Bina Ilmi diamanahi di Departemen Keagamaan, Pembinaan Siswa dan Orang Tua. Intinya di BPI ya, dalam istilah lain pembinaan yang dimaksud itu fokusnya pada bina pribadi Islami, fokus lagi lebih kepada peserta didik dan orang tua. Baik, gitu. Artinya ayah bunda dan ananda yang soleh dan soleha, guru kita pada hari ini, amanah beliau di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang merupakan Kepala Departemen Keagamaan, dalam hal ini pendidikan agama Islam, dan juga BPI, Bina Pribadi Islami, baik itu orang tua tadi Pak, dan juga siswa. Gitu Pak. Baik, ayah bunda dan ananda, tentu kita ingin lebih tahu lebih dalam ini Pak Han ya berkenaan dengan program BPI itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Pak Han, apa itu program BPI yang ada di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang? Ya baik, jadi Bina Pribadi Islami atau biasa disebut BPI ini adalah program yang dipilih oleh SIT Bina Ilmi ya secara kelembagaan untuk menjadi alat ya atau media dalam pembinaan kepribadian atau pembinaan karakter ya. Dan hampir di semua lembaga ya kita kenal bahwa mereka punya program-program tertentu untuk support pembelajaran, karena kan mestinya memang kurikulum kita, kurikulum nasional itu juga menyiapkan pendidikan dari aspek kepribadian atau aspek afektif yang biasa kita dengar. Nah, tapi ternyata faktanya tidak cukup hanya mengandalkan itu. Baik. Butuh program-program yang support untuk lebih memaksimalkan proses-proses pembinaan, proses-proses pembentukan kepribadian di sekolah. Nah, maka SIT Bina Ilmi dalam hal ini memilih BPI ya sebagai program untuk membina, meningkatkan kepribadian baik itu guru ya atau pegawai, siswa, dan bahkan orang tua juga. Baik. Artinya luar biasa ayah bunda dan ananda dan sahabat sekalian, bahwa BPI ini Bina Pribadi Islami. Secara bahasa BPI-nya saja ini terdapat makna yang luar biasa nih Pak ya. Membina ya, bina pribadi dalam artinya kepribadian dan Islam itu adalah karakter daripada Islam itu sendiri. Benar. Dan tadi mencakup siswa, kemudian guru dan pegawai, kemudian juga orang tua peserta didik. Masya Allah, ini luar biasa. Ayah bunda dan ananda semua, BPI ini artinya di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang tidak hanya menyentuh ranah daripada anak-anak, siswa peserta didik, tetapi juga guru tentunya ya Pak ya. Tentunya kita sebagai guru
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ayah bunda, mama papa sebagai orang tua Ananda yang juga dilibatkan dalam program Bina Pribadi Islami itu sendiri. Tentu tadi luar biasa Pak Han, artinya bahwa di program BPI ini support daripada pembelajaran ya Pak Han ya, yang sangat luar biasa. Boleh disampaikan kembali Pak Han ini ya? Oke. Ya, jadi kan dalam termasuk pemerintah ya, pemerintah kan bahkan sebelum ini juga ada program namanya PPK, ya, program pembinaan kepribadian. PPK. Atau pemerintah dalam skala yang lebih luas itu ada namanya revolusi mental. Oke, Ya kan? siap. Revolusi mental yang digaungkan oleh presiden Presiden kita ya. Bapak Jokowi, atau kemudian ada pendidikan anti korupsi dan seterusnya lah ya. Itu program-program yang sebenarnya bagaimana manusia Indonesia ya, terutama kalau kita berbicara dalam lingkup sekolah ya, pelajar kan sebagai generasi pewaris bangsa ini yang akan Tentunya, melanjutkan iya. kepemimpinan nasional. Tentu itu bagaimana program-program tadi mampu menggembleng mereka, kemudian menjadikan mereka orang yang berkarakter, punya integritas, ya, punya kepribadian yang dimanapun mereka berada akan memiliki kepribadian itu, integritas itu, begitu. Nah, yang baru-baru ini kan kita ketahui seperti profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Betul. Itu juga adalah program pengembangan atau peningkatan kepribadian, mirip dengan PPK yang pada masa sebelumnya ya, periode pemerintahan atau kementerian sebelumnya itu mirip begitu. Hanya saja pengistilahan mungkin ada beberapa segmen faktor yang ditambahkan saja begitu. Nah, gitu. Nah, sama program BPI sesungguhnya mirip atau bahkan bisa kita sebut sebagai support dari program-program pemerintah. Artinya kita mendukung penuh ya program-program untuk pengembangan karakter, pembinaan kepribadian itu melalui Bina Pribadi Islami. Oke, Masya Allah, luar biasa ini Ayah Bunda dan Ananda semua tentunya. Ini support, tidak hanya support program daripada pendidikan itu sendiri, kurikulum itu sendiri, melainkan program Presiden kita ya Pak ya, program daripada Pak Joko Widodo tentang bagaimana pembentukan karakter, dan ini juga selaras dengan apa yang menjadi kewajiban daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika itu untuk menyempurnakan karakter ya, begitu Pak ya? Akhlak daripada umat manusia pada saat itu, begitu Pak ya? Benar sekali. Oke. Dan kalau ini artinya tadi menyentuh juga ranah daripada orang tua kita ya, begitu Pak Han ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Han sendiri dalam hal ini sebagai kepala departemen, bagaimana program BPI ini bisa bersama-sama kita ikuti. Insya Allah kalau seluruh guru, bapak bunda, ayah yang ada di Bina Ilmi insya Allah mengikuti daripada program BPI ini, dan harapannya juga ini bisa bersama-sama bekerja sama dengan orang tua juga, begitu Pak Han ya, untuk bisa mengikuti program BPI ini. Bagaimana Pak Han? Baik, iya. Jadi kita inginkan semua ya yang berkaitan dengan sivitas akademika SIT Bina Ilmi itu merasakan manfaat dari program ini. Program BPI ini. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi juga bahkan sampai ke orang tua, bapak ibu, bahkan jika perlu keluarganya. Ya, kalau itu memungkinkan. Betul. Dan bersedia tentunya. Nah, karena kenapa ada beberapa orang tua ya yang memasukkan anaknya ke sekolah layaknya memasukkan motor ke bengkel, gitu. Ya, terima jadi, beres dan seterusnya. Nah, tentu itu tidak berlaku ya untuk dunia pendidikan. Karena adalah manusia, gitu ya. Kita ingin memperbaiki manusia, dan waktu terbanyak itu ternyata berada di rumah. Gitu. Meskipun di Bina Ilmi full day, tapi tetap saja kalau kita hitung porsi terbanyak waktu itu berada di rumah. Nah, sehingga mau nggak mau harus ada kerjasama, ya, harus ada kerjasama antara sekolah dan rumah, antara guru dan orang tua. Nah, begitu. Karena nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah, baik itu melalui pembelajaran ataupun BPI itu sendiri, harus juga bertahan dan tetap tumbuh di sekolah, begitu. Tidak kemudian ketika
ditanamkan di sekolah, nilai-nilai kebaikan itu diinternalisasikan, kemudian ketika sampai ke rumah menguap. Nah itu yang tidak kita inginkan, karena tidak ditemukan modelnya di rumah gitu. Di sekolah diajarkan sholat berjamaah, minum duduk gitu ya, dan seterusnya. Nah tapi mestinya di rumah juga mereka saksikan itu begitu, mereka rasakan atmosfer nilai-nilai yang ditanamkan itu begitu. Nah sehingga di sinilah letak pentingnya kenapa BPI itu juga perlu diprogram kepada orang tua gitu, biar ada keberlanjutan ya, ada kerjasama antara rumah dan sekolah, kemudian bisa menjadikan nilai-nilai yang ditanamkan itu terpelihara, jadi orang tua menjadi modelnya di rumah begitu. Nah, sehingga penanaman akhlak ya, pengembangan kepribadian ini benar-benar mampu terwujud ke anak, tidak tambal sulam begitu ya. Artinya memang betul-betul keselarasan yang diharapkan Pak Han ya, keselarasan pembelajaran yang dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah termasuk BPI-nya. Kemudian ketika ayah bunda bisa mengikuti program BPI ini juga, maka insya Allah ini menjadi momentum yang sangat baik bagaimana keselarasan untuk mendidik Ananda begitu ya Pak Han ya. Contoh kecil tadi ayah bunda dan Ananda semua misalnya dalam hal sholat, kemudian bahkan sering ditemukan Pak Han di Ananda kita itu dalam menyebutkan sebuah hadis la yasrobanah gitu. Nah itu sangat-sangat sering kita menemukan, bahkan TK ada Ananda TK kita yang menyebutkan hal itu. Artinya memang keselarasan seperti itu ya Pak Han ya. Salah satu contoh kecil yang memang ketika di sekolah Ananda mengaplikasikan daripada hadis tersebut ya, larangan makan dan minum sambil berdiri, maka harapnya juga di rumah juga bisa terinternalisasikan daripada nilai-nilai dalam hadis tersebut begitu Pak Han ya. Iya. Termasuk ini Pak Imran. Iya. Jadi di BPI kita itu kan ada di antara tahap fase acaranya itu ada tahsin ya, program tahsin perbaikan bacaan Al-Quran atau sekedar tilawah, kemudian ada yang memperbaiki. Nah ini kan juga berguna pada orang tua ketika umpama mendampingi anaknya belajar tahsin dan seterusnya di rumah, atau ketika si bapak menjadi imam sholat di rumah dan seterusnya. Artinya secara wawasan keislaman itu bertambah, kemudian kemampuan membaca Al-Quran juga meningkat, sehingga bisa juga mendampingi anak-anak di rumah. Bahkan menjadi partner belajar anak-anak di rumah. Ya, kalau nggak bacaannya tidak semakin baik, ya akan sulit menjadi partner. Bahkan tidak tahu kalau anaknya membaca dengan salah gitu ya, gitu ya, bisa meluruskan, membenarkan gitu. Masya Allah, ini luar biasa artinya Pak Han ya, apa yang kita harapkan daripada program BPI ini, dan insya Allah menjadi hal yang sangat dinanti sebenarnya Pak Han. Kalau bagi Ananda itu ketika ada program BPI ditunggu-tunggu, karena memang secara pelaksanaan kita waktunya berapa lama itu Pak Han? Maksudnya apakah satu pekan itu berapa kali, kemudian intensitas waktu dari pelaksanaan biasanya itu seperti apa Pak? Iya, secara umum defaultnya itu adalah satu pekan satu kali. Satu pekan satu kali, artinya kalau di pekan itu ada di bulan itu ada 4 pekan, maka berarti 4 kali pertemuan. Hanya saja bentuknya bisa berbeda, tidak selalu pertemuan kelompok kecil ya, bisa juga nanti dia bentuknya gabungan gitu, gabungan seluruh, apakah kalau dia guru maka gabungan seluruh guru, kalau siswa biasanya gabungan satu unit itu gitu, tidak per kelompok atau tidak per kelas. Sama orang tua juga begitu, ketika dia ada pertemuan gabungan di pekan itu, maka pertemuan grupnya tidak ada gitu, semua orang tua dalam pertemuan itu. Nah nanti pekan-pekan yang lain bisa jadi dalam bentuk forum yang lebih kecil gitu, kelompok-kelompok kecil, biasanya 4 kali inti. 4 kali dalam secara umum 4 kali dalam satu bulan ya. Baik, ya Bunda dan Ananda yang soleh dan soleha, tadi begitu rinci kita mendengarkan tentang salah satu program unggulan Pak Han ya, yang ada di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang, yakni BPI, Bina Pribadi Islami. Tentunya ini menjadi support pembelajaran ya, yang tidak hanya digaungkan daripada dari segi pendidikan, tetapi juga dari Presiden kita juga menggaungkan bahwa karakter itu menjadi hal yang sangat penting. Dan insya Allah
Artinya melalui program BPI ini yang ada di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang ini menjadikan karakter tentunya lebih baik gitu Pak ya. Tidak hanya bagi siswa, tentu juga bagi kami sebagai guru juga yang tentunya tidak pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar Pak ya, dan juga berharap bahwa ini juga bisa menjadi bagian daripada hal terpenting daripada ayah bunda selaku orang tua daripada anak-anak kita yang bersekolah di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang. Baik, Pak Han, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait BPI ini, boleh disampaikan Pak Han. Ya, baik. Bahwa seperti yang disampaikan Pak Imron tadi, bahwa Nabi diutus salah satu misinya adalah perbaikan akhlak manusia, ya, karakter manusia. Nah, artinya memang perbaikan karakter akhlak ini tidak pernah tuntas memang. Betul. Harus terus dilakukan, harus terus diopeni kalau orang Jawa itu ya. harus selalu ya dikelola begitu ya. Karena kalau dibiarkan bisa berbahaya. Nah, maka itulah Bina Ilmi berkepentingan membuat program ini, dan ini juga sebenarnya adalah fasilitas ya. Artinya fasilitas yang diberikan sekolah oleh lembaga kepada orang tua. Ini bentuk layanannya gitu. Artinya di sekolah lain belum tentu ini ada, bisa ditemukan begitu. Layanan tidak hanya anaknya yang diurusi, orang tuanya juga diurusi gitu, diperhatikan. Bagaimana biar sejalan, sevisi, satu gerak ya, satu pemikiran terkait dengan perbaikan kepribadian kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, dan anak-anak tentunya. Demikian. Baik, insyaallah ya Bunda, demikian rangkaian podcast kita pada pagi hari ini. Tentunya bincang yang terkesan santai ini Pak Hanif, tapi syarat akan makna yang sangat luar biasa tentang program, salah satu program yang ada di Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang, yakni Bina Pribadi Islami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sama-sama Nabi, guru kita. Senang sekali bisa. Iya, yang sudah menyampaikan salah satu program, yakni program BPI, menambah pengetahuan bagi kita dan tentunya memberikan semangat kepada Ananda, guru dan juga orang tua untuk mengikuti program BPI tentunya Pak Hani, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian rangkaian program kita pada pagi hari ini ya Bunda dan Ananda. Tentunya insyaallah ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, dan jangan lupa juga untuk mengikuti rangkaian podcast Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang selanjutnya. Insyaallah demikian Pak Hanafi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama kita akhiri, kita tutup dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.